Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai jurnal penyesuaian. Adapun yang saya paparkan mengenai jurnal penyesuaian, fungsi penyebab akun yang memerlukan penyesuaian itu sendiri. Nah, di sini ada pengertian dari jurnal penyesuaian itu sendiri, yang dimana untuk menyesuaikan akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya agar menjadi up to date. Nah, jurnal penyesuaian muncul setelah neraca saldo dan pada akhir periode akuntansinya. Contoh, hari ini kita membeli sebuah perlengkapan 1 juta. Apakah di akhir Desember perlengkapan tetap 1 juta? Tentu tidak. Pasti itu akan terpakai. Selanjutnya ada yang dinamakan fungsi dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Yang pertama, memastikan agar rekening real khusus pada aset dan liabilitas untuk menyajikan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, memastikan agar setiap rekening pendapatan dan beban menyajikan keadaan yang seharusnya diakui dari satu periode ke periode selanjutnya. Nah, yang ketiga, mengatasi masalah beban yang terlewat jangka waktunya atau piutang dibayar di muka. Yang keempat, penyesuaian yang akan dilakukan untuk membayar yang dinamakan sebuah utang dan jasa yang belum dibayarkan. Adapun akun yang memerlukan jurnal penyesuaian ada 6. Yang pertama, beban dibayar di muka, itu dicatat sebagai harta dan beban. Ada beban yang masih harus dibayar, ada pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang dan pendapatan. Ada pendapatan yang masih harus diterima, ada akun penyusutan aktiva tetap, dan yang terakhir ada yang dinamakan pemakaian perlengkapan. Nah, kali ini kita akan pertama kali membahas dengan beban dibayar di muka yang dicatat sebagai harta, yang dimana formulanya ada beban titik-titik, titik-titik dibayar di muka. Sejumlah yang terpakai, di sini ada yang dinamakan contohnya. Nah, titik-titik ini biasanya sewa, iklan, dan asuransi. Adapun perhitungannya itu adalah dimulai tanggal 1 bulan 3 2019 sampai tutup buku 31 bulan 12 tahun 2019, yang terpakai 10 bulan dibagi 12 dikali 6 juta dapatlah 5 juta. Jadi jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya ada beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, yang dimana formulanya titik-titik dibayar di muka, beban titik-titik, sejumlah yang tersisa. Contoh soalnya hampir sama, di mana perhitungannya di sini itu dimulai di akhir periode, yakni tanggal 31 bulan 12 tahun 2019 sampai 1 bulan 2 2020, yang dimana tersisanya 2 bulan dibagi 12 dikali 6 juta. Dapatlah itu hasilnya adalah 1 juta. Nah, 12 itu dalam 1 tahun ya, 1 tahun 12 bulan. Dapat yang dinamakan jurnalnya sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar. Nah, berarti utang. Berarti formulanya beban titik-titik, utang titik-titik, sejumlah yang masih harus dibayar atau utang. Contoh tanggal 1 Desember 2019 kepada 4 karyawan sebesar 8 juta selama bulan Desember. Ada seorang karyawan yang belum mengambil gaji 2 juta, berarti masih ada utang ya. Nah, langsung saja nggak ada yang dinamakan perhitungan. Beban gaji pada utang gaji itu sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan pendapatan diterima di muka. Nah, dicatat sebagai utang. Formulanya titik-titik diterima di muka pada pendapatan titik-titik sejumlah yang telah menjadi pendapatan. Berarti yang dilalui dan sudah dipakai, itu perhitungannya adalah dimulai tanggal 1 bulan 11 2019 sampai tanggal 1 bulan 11 2021. Nah, yang sudah dilalui dan diakui pendapatan itu 2 bulan dibagi 24 dikali 24 juta dapatlah hasilnya 2 juta. 24 itu 2 tahun. Jadi jurnalnya adalah sewa diterima di muka 2 juta pada pendapatan sewa sebesar 2 juta. Nah, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Formulanya pendapatan titik-titik, titik-titik diterima di muka. Itu adalah sejumlah yang belum menjadi pendapatan. Contohnya hampir sama, tapi ini dicatat sebagai pendapatan. Contoh adalah perhitungannya dimulai tanggal 31 bulan 12 2019 sampai 1 bulan 11 2021. Yang ini adalah 22 bulan dibagi 24 dikali 24 juta. Dapatlah hasilnya 22 juta. Jadi jurnal penyesuaiannya ada pendapatan sewa pada sewa diterima di muka 24 juta. Nah, selanjutnya masuk kita ke dalam penyusutan aktiva tetap, yang dimana formulanya beban penyusutan titik-titik, akumulasi penyusutan titik-titik. Titik-titik ini diisi dengan gedung atau peralatan di dalam menggunakan metode garis lurus. Nah, yang dimana rumusnya HP dikurang NR per UE. Nah, di mana perhitungan penyusutan sama dengan 5 bagi 12 dikali 3 juta dapatlah hasilnya 1.250. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan 1.250, akumulasi penyusutan peralatan 1.250. Nah, masuk kita ke pemakaian perlengkapan. Di sini adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Itu sejumlah yang terpakai. Contoh pada tanggal 4 Mei 2019 dibeli perlengkapan sebesar 900 secara tunai. Pada tanggal 31 Desember 2019 perlengkapan tersisa 100.000. Nah, langsung saja perhitungan 900 dikurang 100 dapatlah 800. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan 800, perlengkapan itu adalah 800. Nah, terima kasih sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua.
semua di dalam pembelajaran jurnal penyesuaian.